Jadi itu ekspresi sedih ya. Jadi sekali lagi buat yang baru gabung, saya lagi bahas soal kecewa ya. Kecewa ini merupakan ekspresi emosi gabungan dari rasa sedih, marah, dan biasanya sedikit rasa jijik ya. Jadi ada rasa sedih dan juga rasa marah yang digabung menjadi sebuah rasa yang namanya kecewa. Nah, sedihnya di kecewa tuh kayak gimana? Ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Ada gap nih antara harapan dan kenyataan, kita pasti sedih. Dan sedihnya ini membuat kita akan kecewa. Gitu. Aku tuh pengennya ketika ngantri ini tuh cuma 5 menit. Ternyata antriannya lebih panjang dari 5 menit. Ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita akan cenderung sedih. Gitu. Itu satu. Ketika mesen di aplikasi online, belanja di satu toko online, misalkan di Tokopedia, Bukalapak, atau dan lain sebagainya, di Shopee gitu ya. Harapannya itu datang dalam waktu 2 hari, ternyata si barang itu datang dalam waktu 3 hari. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita akan punya emosi namanya sedih. Itu mekanisme alamiah, teman-teman ya. Jadi ada harapan yang tidak sesuai kenyataan, kita akan sedih. Kang, kalau gitu berarti kita jangan sesuai, kalau gitu kita jangan jangan berharap tinggi-tinggi dong ya. Jangan ngeset harapan terlalu tinggi. Bukan begitu juga. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya harapan yang tinggi. Tapi harapan ini kita harus sematkan pada apa dan pada siapa. Itu yang harus waspada. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya harapan yang tinggi-tinggi. Bukan. Tapi gimana caranya supaya kenyataan ini kita dorong supaya dekat sama harapan ya. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiar atau usaha atau dalam istilah psikologi itu kita sebut dengan effort. Jadi apa itu effort? Apa itu usaha? Usaha itu bukan gerak. Jadi gini, kadang-kadang teman-teman itu suka menilai mudah sesuatu, jadi bilang gini, aku tuh udah usaha, tapi kenyataannya kayak gini. Bukan usaha itu namanya. Jadi usaha itu cara kita untuk nge-push kenyataan supaya dekat sama harapan kita. Jadi kita ngedorong kenyataan supaya kenyataan ini dekat sama harapan. Itu namanya usaha ya. Jadi jangan pernah bilang, aku udah usaha tapi kejadiannya seperti itu. Jangan bilang gitu. Terus harus dorong terus, harus di-push terus sesuatu itu, kenyataan yang kita punya, semua resource yang ada supaya bisa dekat sama kenyataan. Itu yang harus kita push terus ya. Gimana caranya si resource yang kita punya, sumber daya yang kita punya, kita dorong untuk nyampe ke kenyataan. Ke harapan, dekat sama harapan. Jadi supaya dekat jaraknya, itu effort namanya, usaha. Ini yang harus kita deketin. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya harapan yang tinggi, bukan. Tapi kenyataannya ini kita dorong ke atas, sampai ke harapan ya. Jadi bukan berarti aku nggak mau punya harapan lagi gitu. Nah, yang disebut trauma itu adalah ketika orang itu enggan setting harapan. Jadi yang disebut trauma itu orang enggan berharap gitu. Jadi ya nggak masalah kamu nggak mau berharap lagi, kan boleh. Tapi effort itu harus terus ada. Kebayang nggak? Kang, aku trauma nih punya hubungan gara-gara dulu pernah dikecewakan. Bukan dulu pernah dikecewakan, dulu pernah punya harapan, kenyataannya nggak sesuai harapan. Nah, traumanya ini artinya kamu nggak mau lagi punya harapan. Ya nggak apa-apa, nggak peduli kamu mau punya harapan apa enggak, tapi kamu harus punya usaha. Harus punya effort gitu. Nah, itu yang penting. Effort ini yang lebih penting dari sekedar harapan. Gitu. Harapan mah cuman bumbu bahwa kita tuh punya tujuan ya. Tapi kan yang paling penting itu bukan soal harapannya punya apa enggak, tujuannya punya apa enggak. Mau enggak kita ngedorong diri kita untuk bisa nyampe ke harapan itu. Gitu. Itu yang paling penting tuh ada di situ. Teman-teman gimana caranya bisa ngedorong diri teman-teman untuk nyampe ke situ, nyampe ke harapan itu. Ngedorong kenyataan sampai di harapan.
Jadi kekecewaan atau kecewa ini ada gap, tapi gapnya ini memang diawali dari rasa sedih. Rasa sedihnya secara umum itu karena orang itu punya harapan tinggi, tapi dia tidak cukup kuat, tidak cukup powerful, tidak cukup usaha atau effortnya tuh kurang untuk ngedorong kenyataannya itu nyampe ke harapan. Harus disampaikan, ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Tapi kecewa itu bukan cuman ada rasa sedih, tapi juga termasuk di dalamnya adalah ada rasa marah. Nah, kalau porsi rasa marah ini di dalamnya itu karena kita diperlakukan tidak adil. Jadi marah itu, emosi marah disebabkan biasanya karena kita diperlakukan tidak adil, tidak proporsional. Jadi kita kerjanya sama tapi dapat bagian yang beda misalkan. Itu tidak adil diperlakukannya, maka kita otomatis akan marah. Nah, kekecewaan juga biasanya berawal dari rasa marah. Contohnya gini, aku udah ngasih perhatian dan sayang atau ngasih perlakuan sama kamu tuh sejumlah 5 misalkan, tapi kamu nggak balik ngasih perhatian sejumlah 5. Nah, merasa tidak adil. Nah, rasa ketidakadilan ini kemudian yang menyebabkan kekecewaan. Jadi kecewa itu memang gabungan antara rasa sedih dan juga marah. Sedih karena kita punya harapan yang tinggi, tapi kenyataannya tidak seperti itu, walaupun effort kita udah ngedorong ke sana, tapi kemudian sedihnya ini ditambah dengan rasa marah, yaitu memang kita diperlakukan tidak adil dalam sebuah relasi atau hal tertentu. Nah, itu kecewa namanya. Jadi kecewa itu kalimat yang atau kata yang sangat powerful untuk menunjukkan seberapa sedih, level kesedihan dan level marahnya kita pada sesuatu atau seseorang. Ya, itu namanya kecewa. Sampai sini benar-benar jelas ya apa itu kecewa. Nah, dampaknya dari kecewa apa? Itu tadi tadi sempat dimention sama saya tadi dikit bahwa kecewa ini menimbulkan rasa trauma. Nah, teman-teman harus pahami dulu bahwa yang dimaksud trauma itu bukan keengganan. Jadi kalau kita malas, nggak mau, itu bukan trauma namanya. Itu memang kita memilih untuk nggak mau dan tidak melakukan itu lagi. Tapi kalau kita menjalin hubungan, tapi rasa sakit itu masih ada. Rasa pedihnya itu masih ada. Dan itu tuh nggak sadar, tiba-tiba muncul aja rasa pedih dan sakitnya, itu namanya trauma. Jadi trauma itu ada ketidaksadaran, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yang itu kemudian muncul pada diri kita. Itu namanya trauma ya. Jadi bukan trauma kalau kita memilih untuk tidak berhubungan lagi. Contoh gini, aku pernah dikecewakan sama hubungan aku di masalah yang lalu. Dan aku sekarang memilih untuk tidak berhubungan lagi karena aku trauma. Itu bukan trauma namanya. Karena itu udah memilih dengan sadar. Kalau trauma itu, bahkan ketika kita mencoba berhubungan lagi, rasa sakit dan pedih itu masih ada. Oh, ini namanya trauma. Karena kita nggak sadar bahwa rasa itu muncul. Gitu. Sampai sini kebayang ya? Nah, kecewa itu dampaknya menimbulkan trauma. Maka janganlah kamu mengecewakan orang lain. Artinya gini, ketika orang lain berelasi sama kita, tanya ekspektasi dia apa dari relasi ini dengan kita. Karena kalau ekspektasinya itu nggak muncul, nggak kita deliver, orang akan kecewa. Gitu. Bahaya kalau orang kecewa, dia bisa trauma nanti. Atau ingin diperlakukan seperti apa supaya perlakuannya adil. Nah, itu juga harus ditanyakan ya. Itu yang penting yang harus kita bahas betul-betul bahwa kecewa ini memang porsinya ada sedih dan marah. Sedih itu karena ada gap, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Marah itu karena merasa tidak diperlakukan adil. Maka supaya kita tidak mengecewakan orang, tanya ekspektasi orang apa, kita dorong kenyataannya sesuai dengan harapan orang itu. Yang kedua adalah kita perlakukan adil orang itu seperti halnya dia memperlakukan kita. People get what they deserve, kita perlakukan dengan adil. Gitu. Itu kalau memperlakukan orang lain supaya orang lain tidak kecewa sama kita. Kita kasih lebih dari itu. Makanya kalau dalam Islam itu Allah meminta kita jangan berlaku adil
Karena kalau sekalinya nggak berlaku adil, orang akan marah. Marah menimbulkan kecewa. Tapi yang dianjurkan kepada kita adalah kita berbuat ihsan. Ihsan itu satu level di atasnya adil, ya. Contohnya gini, kalau kita naik Gojek, di aplikasinya dibilang bahwa bayarnya itu 25.000 gitu. Ketika kita turun, lalu kita ngasih 25.000, itu adil namanya. Karena bayaran kita sesuai proporsi dengan biaya yang harus dikeluarkan. Adil. Tapi Islam nggak minta kita buat adil. Islam itu minta kita buat ihsan, berbuat lebih dari sekedar memperlakukan adil. Makanya kalimatnya itu innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Allah itu meminta kita, menyeru kita, menghimbau kita untuk berbuat bukan cuma adil tapi ihsan, lebih dari itu. Ya, contohnya gini, kalau tadi naik Gojek, ternyata tagihannya bilnya itu 25.000, ketika turun kita kasih 30.000, terus kita bilang, "Pak, lebihnya buat Bapak aja." Gitu. Itu berbuat ihsan namanya. Proporsinya udah kita penuhi, kita tambahkan, namanya berbuat ihsan. Nah, Allah itu meminta kita, menghimbau kita untuk berbuat ihsan juga. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Gitu. Nah, ini kasus spesial. Ke orang tua itu kita diminta untuk ihsan. Wabil walidaini ihsan. Jadi sama orang tua itu kita diminta bukan berbuat adil, tapi wajib. Jadi kalimatnya itu wajib, ya. Kalimatnya itu kalimat menyuruh kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Wabil walidaini ihsan. Kalau sama orang tua, perilaku kita jangan adil. Jadi kalau orang tua kita marah, kita nggak boleh marah. Kita harus satu level lebih tinggi dari marah, yaitu berbuat baik banget, lembut. Makanya ke orang tua harus memuliakan. Karena diperintahkan sama Allah di Quran itu, wabil walidaini ihsan. Kepada orang tua kita harus ihsan, bukan adil. Gitu. Maka kalau orang tua kecewa sama kita, artinya kita sudah otomatis jadi anak durhaka. Nah, itu yang harus kita waspadai, ya. Kenapa kok membuat kecewa orang tua, kita jadi otomatis jadi anak durhaka? Karena di dalam situ orang tua merasa sedih, yaitu punya harapan ke kita dan nggak sesuai sama kenyataan. Nah, yang kedua yang penting, orang tua berarti malah. Karena diperlakukan tidak adil. Berarti kita lagi nggak berbuat ihsan sama orang tua. Karena adil aja enggak. Sampai sini jelas nggak? Kebayang ya? Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Ke orang tua nggak boleh adil. Ke orang tua mah harus lebih dari adil, yaitu ihsan. Maka sekalinya kita nggak berbuat ihsan sama orang tua, otomatis durhaka. Gitu. Kalau durhaka, ya otomatis masuk neraka. Itu soal kecewa. Gitu, teman-teman, ya. Bagaimana, Kang, cara kita untuk keluar dari rasa kecewa, mengatasi rasa kecewa? Apa yang harus dilakukan ketika kecewa, gitu ya? How to overcome disappointment, kekecewaan. Jadi disappoint tidak menunjukkan bahwa kita tuh sesuai dengan kenyataan dan tidak menunjukkan bahwa kita tuh sesuai dengan proporsi atau perlakuan. Namanya disappointment. Tidak ketemu antara harapan dan kenyataan. Makanya kekecewaan itu namanya disappointment. Disappointment. Nggak ketemu. Appointment ketemu disappointment. Nggak ketemu nih antara harapan dan kenyataan. Nah, disitulah kita belajar bahwa bagaimana caranya supaya kita mengatasi kekecewaan. Yang pertama, ukur kemampuan kita. Jadi, bukan itu. Yang pertama itu selalu sandarkan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Ya, supaya harapan kita itu disetting bukan oleh nafsunya kita, tapi disetting oleh keinginan memang semakin mendekat sama yang Maha Kuasa, sama Allah. Jadi ketika kita berharap sesuatu, makanya memulai melakukan sesuatu, memulai hubungan, memulai aktivitas, sandarkan pada Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan begitu, kita menyimpan harapan kita hanya pada Allah. Nah, karena kalau kita tidak melibatkan Allah di situ,
maka kita akan berharap atau memberikan harapan karena nafsu, menyimpan harapan itu pada nafsunya itu. Nah, nafsu ini yang ketika tidak dipenuhi akan membuat kita makin mudah untuk sedih. Satu itu, dan yang kedua, nafsu ini membuat kita tidak dibantu oleh Allah. Beda halnya dengan menyandarkan harapannya itu pada Allah. Allah otomatis akan bantu kita, akan elevate kita supaya nyampe si kenyataan ini ke harapan. Itu langkah kunci pertama, ya. Dan walaupun kita nanti diperlakukan tidak adil, ketika sudah menyandarkan diri pada Allah, insya Allah kita akan lebih mudah mendapatkan hikmah. Dan kita akan lebih toleran terhadap ketidakadilan. Gitu. Yang terjadi pada diri kita, ya. Jadi kita boleh toleran terhadap ketidakadilan yang terjadi pada diri kita, tapi kepada orang lain, kepada umat, jangan. Kita harus mendorong diri supaya ya'muruna bil adl. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi langkah kunci pertama mengatasi kecewa adalah sandarkan harapan, jangan pada nafsu, ya, pada keinginan dan hasrat pribadi kita, tapi sandarkan hanya pada Allah. Serahkanlah semua pada Allah. Wa kafa billahi syahida. Makanya harapannya ini serahkan pada Allah. Ya, caranya gimana? Langkah kunci pertama serahkan sama Allah itu, sandarkan sama Allah itu. Awali semua aktivitas dengan bismillah. Atau kalaupun ingin memulai dan merencanakan aktivitas, selalu pakai kata insya Allah gitu ya. Kan kadang kita sering gitu ya ngejanjiin sama orang tapi nggak pakai insya Allah nih. Sama kayak presiden kita nih, banyak janji nggak dipenuhi ya. Naudzubillah. Mungkin ketika berjanji harusnya pakai kata insya Allah. Supaya harapan orang itu sesuai sama kenyataan ya. Insya Allah. Gitu. Terus kemudian langkah yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi rasa kecewa, ya. Bagaimana mengatasi rasa kecewa adalah dengan mengidentifikasi upaya kita. Ya kan? Tadi kecewa itu dua tadi ya. Sedih karena ada gap antara harapan dan kenyataan. Yang kedua kemudian adalah adanya perlakuan atau perilaku yang berbeda. Gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Identifikasi dulu. Apa yang harus diidentifikasi? Identifikasi usaha kita udah sejauh mana. Jadi identify, pisahkan apa yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol dalam kejadian itu. Misalkan nih, kita kecewa karena barangnya itu nggak sesuai datangnya. Maka kita identifikasi mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol soal datangnya barang ini. Hal yang bisa kita kontrol apa? Bisa kita komplain, bisa kita telepon memastikan. Itu kan bisa kita kontrol. Kita lakukan itu. Jadi kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Identifikasi apa yang bisa kita kontrol. Kepada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kita ikhlaskan, kita maafkan. Kepada hal-hal yang masih bisa kita kontrol, upayakan lagi. Upayakan supaya mendekat sama harapan. Itu cara mengatasi overcome langkah yang kedua. Jadi kalau kita punya rasa kecewa, segera sandarkan sama Allah. Yang keduanya adalah identifikasi kejadian kekecewaan ini, apa yang masih ada dalam kendaliku, mana yang tidak ada dalam kendaliku. Nah, yang tidak ada dalam kendali ya bukan urusanku. Gitu. Yang tidak ada dalam kendali ya bukan urusanku, aku serahkan lagi pada Allah, aku maafkan. Nah, yang ada pada kendaliku, effort kita naikin, diupayakan lagi. Gitu. Dan yang ketiga adalah berusaha sekuat tenaga atau meminta bantuan untuk mengontrol apa-apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi 3 langkah itu untuk mengatasi rasa kecewa. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan aman dan jelas ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Share di kolom komentar ya. Barangkali teman-teman mau ada yang ingin ditanyakan di komentari, saya persilahkan. Sambil saya menyapa teman-teman yang udah hadir ya, ada Bagas Uweda, ada Amiro Goida, ada Rizky Dimas Pamungkas, ada Elin, ada Uni Adika, thank you, Intan Stories, Teh Ida ya, waduh ada Teh Ida Cesario, Gania, Al-Hadi, Adita, Aku Tole. Aduh, siapa sih nama aslinya ya Aku Tole? Ada Tio Randika, ada Hilman, dan Niswah. Ini Niswah ini yang punya ayam goreng Sunia Raja.
ayam manis terbaik yang pernah saya makan. Jadi kalau ditanya makanan berat nih ya, kalau ditanya makanan berat favorit saya itu yang pertama ayam kemangi buatan istri. Jadi istri bikin ayam kemangi, itu enak banget. Yang kedua itu ayam goreng Sunia Raja nih, buatan Niswah. Niswah ini punya ayam goreng Sunia Raja, ada di Jalan Sunia Raja sama di Jalan Lengkong ya, itu enak banget ya. Gitu loh. Jadi hilang Niswahnya. Gitu, ada Hilman, Udaya, ada Novelita, wis. Ada Asri Citra Wibowo ya. Gimana nih Ci, sehat ya? Sekarang sibuk apa? Masih di kegiatan modeling ya kalau nggak salah Astrid itu ya. Ada Zahro, wah mantap Zahro ya. Winda, ada Fla, ada Kintan, ada Delon ya. Luar biasa Delonnya aktif sekali. Ada Zakia, gitu. Ada Mutia Maesaro, ada Nadia Ningtyas, dan banyak lagi ya. Luar biasa. Masya Allah nih semua. Gitu. Ada Via nih. Kang, kita mesti ihsan sama orang tua. Kalau sumber kekecewaan dari orang tua, ya justru itu sumber kemuliaan kita. Jadi kalau sumber kekecewaan kita orang tua, mau nggak mau kita harus memaafkan dan tetap memuliakan. Kita boleh marah, kita boleh sedih sama orang tua. Komunikasikan itu sama orang tua dengan cara yang terbaik, yang ihsan. Setelah itu sandarkan sama Allah. Ya Allah, jadikan ini poin kesabaranku. Gitu ya. Saya sering banget posting ngomongin soal orang tua, memang ujian terhadap kita adalah orang tua. Ya, sama orang tua makanya nggak boleh marah. Makanya di Quran tuh dibilangin bahkan ketika kita bilang itu artinya ngeluh dikit aja itu udah neraka itu buat kita. Makanya ke orang tua itu ujian berat kita. Kita kecewa sama orang tua itu ya mau nggak mau harus kita overcome cepet-cepet. Tadi sandarkan sama Allah, upayakan yang terbaik ya, evaluasi dan dorong, minta tolong jejaring gimana caranya supaya ini tuh bisa selesai. Kalau sumber kekecewaannya orang tua, ya itu juga sumber kemuliaan kita. Fla ya, itu sumber kemuliaan kita hadapi, kita pasrah aja soal itu, tetap muliakan. Orang tua nggak bisa dilawan, sorry to say, nggak bisa dilawan. Kalau kita berani aja nih, ini kata kuncinya nih. Kita berani aja ngelawan orang tua, udah habis hidup kita. Pasti susah, nggak ada kemuliaan di dalamnya, nggak ada kebahagiaan di dalamnya. Rezeki kita pasti seret, pasti itu. Jadi jangan coba-coba main-main sama orang tua, ya gitu teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kita bisa akhiri. Ya, Niswah ayam goreng Sunia Raja. Buat teman-teman yang punya produk-produk menarik ya, lagi usaha apa, bikin usaha apa, pengen di-review, kirim aja ke saya nanti DM. Atau DM-nya ke HI Academy. Kirim barangnya nanti saya review. Ya, lumayan kan di-endorse ya. Gitu. Cesario nanya nih, Pak. Kecewa karena ada gap antara realitas dan harapan. Gimana sih kita menetapkan harapan yang nggak terlalu jauh sama realitas? Oh, jangan. Nggak apa-apa, harapan itu setinggi-tingginya aja. Bercita-cita tinggi boleh banget. Tetapkan yang tinggi aja. Cesar ya. Tetapkan yang tinggi aja. Nggak apa-apa. Yang kita dorong itu, jadi jangan kita ngomongin harapannya. Makanya tadi langkah pertama, harapan itu serahkan sama Allah. Dorong effortnya. Effortnya yang kita dorong di langkah ketiga. Effortnya yang kita dorong. Harapannya tinggi, serahkan sama Allah. Langkah kedua itu kita identifikasi mana yang bisa kita kontrol, yang kita kendalikan. Yang ketiga, dorong. Jadi jangan ngomongin harapannya. Harapannya emang kasih aja sama Allah. Ya Allah, aku pengen kaya banget, punya uang 500 triliun ya Allah, supaya bisa bayarin utangnya Indonesia. Itu ngaco nggak harapannya? Harapannya sandarkan sama Allah. Ya Allah, aku pengen punya 500 triliun untuk Indonesia ya Allah. Makanya apa yang bisa aku kontrol nih untuk dapat 500 triliun? Usahakan itu di langkah ketiga yang kuat. Gitu. Jadi fokusnya jangan ke harapannya, tapi fokusnya adalah ke apa yang bisa kita push sebagai effort, sebagai usaha. Itu poinnya.
realitanya yang kita dorong untuk deket sampai itu. Bak gitu. Ya. Karena semakin kita effortnya kuat, walaupun nasib kita, takdir kita nggak kayak gitu, Allah akan ubah itu. Kebayang ya? Jadi bisa jadi rezeki kita cuman kecil, rezeki kita kecil. Tapi ketika kita memantaskan, Allah akan titipkan rezeki orang lain melalui kita. Kan itu yang penting itu. Karena rezeki kita mah udah fix, tapi yang belum fix adalah apakah kita dipantaskan nggak untuk jadi perantara rezeki orang lain. Itu yang perlu diusahakan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berharap kaya. Harapan kaya boleh. Tapi effort kita harus membuat kita pantas dititipi rezeki orang lain. Nah, di situ Allah akan ngasih kenikmatan yang luar biasa sama orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan kita itu gitu. Gimana cara mencintai pekerjaan? Kalau kita kalau kita mencintai Allah dan tahu bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bermanfaat dan ngasih solusi, kita akan mencintai pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita. Jadi, katakanlah gini, kita ketemu sama seorang tukang sapu di pinggir jalan. Kira-kira kalau kita tanya, dia suka nggak jadi tukang sapu? Ya, ada nggak orang yang bercita-cita menjadi tukang sapu jalanan? Nah, bagaimana cara mencintai pekerjaan itu? Saya waktu itu dapat cerita siapa? Dari Kang Hari kalau nggak salah. Ada 2 orang yang ditanya. Ada 2 tukang sapu yang ditanya. Yang satu nyapunya sambil cemberut, satu lagi nyapunya sambil senyum. Yang sambil cemberut ditanya, kenapa kamu cemberut sambil nyapu? Ya, apalah saya tukang sapu. Terus orang tuh kerjaannya cuma ngebuang sampah aja sembarangan nih, nyusahin yang nyapu jalan. Makanya orang tuh perlu kesadaran tuh. Gimana caranya biar nggak buang sampah sembarangan. Gitu kata si tukang sapu. Tapi tukang sapu satu lagi senyum. Ditanya, Pak, kenapa Bapak kok nyapu jalan tuh sambil senyum? Kayaknya nikmat banget nyapu jalan itu. Jawaban si Bapak apa? Saya ini sedang ngebantu kota ini untuk mendapatkan hadiah Kalpataru ya. Saya sedang bantu orang supaya nyaman matanya ketika melihat jalan. Saya sedang bantu orang supaya tidak tersandung. Kebayang nggak? Beda banget kan antara si tukang sapu pertama dan tukang sapu kedua. Karena apa? Karena yang satu tuh mencintai pekerjaannya. Cinta pekerjaannya tuh bukan karena dia suka atau nggak kerjaannya. Bukan karena dia keren atau nggak di kerjaannya. Karena Allah. Gitu. Kalau kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan harusnya mengundang manfaat, membuat kita jadi manfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, maka kita otomatis akan mencintai pekerjaan kita, Hayugi. Ya, begitu jawabannya. So, cintai pekerjaan kita bukan karena kerjaannya, tapi cintai pekerjaan kita karena Allah melihat apa-apa yang kita kerjakan. Bayangkan kalau kita dalam kondisi di mana kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan. Wah, nggak akan mungkin jadi manfaat dan nggak akan mungkin jadi berkah. Nggak akan mungkin berbuah kebaikan pada kita. Nggak akan mungkin jadi ziyadatul khair. Buahnya adalah kebaikan. Maka cintai apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena pekerjaannya. Karena mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan rahmah dari Allah. Kalau mau request lagi, jangan lupa di feeds manapun yang saya posting di Instagram, teman-teman komen aja di situ ngomongin tentang nanya atau Kang bahas ini yuk, Kang bahas itu ya, gitu ya. Terima kasih banget sudah menyimak ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan kita akan ketemu lagi besok. Saya besok akan ngomongin soal indikator siap nikah ya. Jadi buat teman-teman nih yang kira-kira penasaran, aku udah boleh dan siap nikah belum ya? Udah cukup matang untuk nikah atau belum ya? Kita akan bahas besok subuh, insya Allah kita akan bahas besok. Jadi jangan lupa stay tune, sampai jumpa besok. Dan rekaman video kali ini akan diupload di YouTube 2 atau 3 hari kemudian ya. Terima kasih, sampai jumpa besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.